Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saat ini kita ketemu lagi di channelnya Mas Klung Surumbola. Dan saat ini saya sedang berada di salah satu kawasan wisata, yaitu berada di kawasan Bukit Gronggong. Dan kawasan Bukit Gronggong itu adalah salah satu kawasan wisata seperti perhotelan dan rumah makan. Tapi di samping itu ada satu kawasan yang memang jarang tersentuh oleh manusia, yaitu kawasan yang terjun dan masuk ke dalam hutannya. Hutan Bukit Gronggong ini sebenarnya tidak terlalu luas, hanya beberapa hektar dan beberapa kilometer saja. Tapi tempatnya itu memang karena memang jarang tersentuh oleh manusia, jadi masih cukup rimbun. Dan di belakang Mas Gungsur saat ini adalah sedang berada di aliran sungai. Dan aliran sungai ini adalah aliran sungai periodik, yaitu sungai yang ada airnya itu pada saat musim hujan saja. Karena secara fotografi kawasan hutan Bukit Gronggong ini seperti cekungan ya, seperti cekungan seperti ini. Jadi air hujan yang berasal dari atas bukit itu berkumpul turun dan mengenangi aliran sungai yang terjadi secara alami. Dan sore ini Mas Gungsur bakal coba mengeksplor ada apa saja atau ekosistem hewan yang bakal kita temui di hutan Bukit Gronggong ini. Oke, ikuti perjalanan Mas Gungsur di sore hari ini. Kita akan cari ada apa saja di sini. Karena hutannya masih cukup lebat sebenarnya. Di sini juga masih terdapat banyak hewan seperti ular, bajing, monyet, babi hutan juga masih ada. Dan jika memang cuaca cerah, Mas Gungsur pernah melihat penampakan elang Jawa. Mudah-mudahan di petualangan kali ini kita akan bertemu dengan hewan-hewan penghuni Bukit Gronggong. Ayo. Nah, ini aliran yang tadi. Sungai ini terpecah menjadi dua aliran sepertinya dan mengarah ke arah hulu. Dan Bukit Gronggong ini merupakan salah satu hulu sungai yang ada di Kabupaten Cirebon. Dan jika kita telusuri, aliran ini akan tembus sampai ke muara, yaitu di salah satu sungai di Desa Mundu, Kabupaten Cirebon. Oke, kita akan menelusuri sungai yang ada di sini. Ayo. Di sungai ini begitu banyak bebatuan dan cadas, dan di depan kita itu ada tebing. Pemandangannya cukup indah. Kalau siang mungkin terlihat jelas, karena sudah sore jadi lumayan gelap. Ayo kita jalan.
Hutannya masih cukup rimbun dan begitu banyak pohon. Kita harus waspada karena di tempat yang seperti ini masih terdapat banyak cukup hewan, terutama ular, termasuk ular yang memang hidup di darat seperti ular biduk ataupun ular yang arboreal atau tinggal di atas pohon dedaunan. Sepertinya ini cukup dalam. Kita akan coba naik ke sini. Pemandangannya cukup indah. Dan depan kita ini ada akar-akaran. Dan ini bisa kita gunakan saat membuat bivak nanti, atau membuat untuk mengikat tali dalam membuat perapian atau memasak. Sekarang Mas Telusur akan coba ambil dan kita manfaatkan. Akar-akar di sini cukup banyak dan ini bisa kita manfaatkan. Kita permisi dulu. Assalamualaikum. Saya minta beberapa. Lihat, akarnya cukup lurus dan lentur. Bisa gunakan ini untuk membuat bivak dan perapian. Kita bawa saja untuk persediaan. Hutan di sini walaupun memang tidak terlalu luas, tapi cukup indah dan masih terjaga. Siapa sangka kalau di sekitaran hutan ini, di bagian atas sana adalah tempat pariwisata seperti hotel dan rumah makan. Tapi di bawahnya itu menyimpan begitu indah kekayaan alam yang masih terjaga. Di sekitaran kita juga ini ada pohon bambu dan masih banyak jumlahnya. Kita akan coba terus cari hewan apa saja yang ada di sekitar sini dan sumber makanan apa saja yang bisa kita dapatkan dan kita manfaatkan dalam survival di alam. Ayo lanjut. Lihat,
Mas Klusur menemukan satu pohon. Kalau di sini dikenal dengan pohon kersem atau kersen. Buahnya itu berwarna merah. Jika sudah matang, kita cari dulu. Oke teman-teman, ini adalah buah pohon kersem. Kita akan coba cari. Dan ini adalah salah satu sumber makanan yang bisa kita temukan di dalam hutan ini. Teman-teman, ini adalah buah kersen atau buah kersem ya. Coba perhatikan. Ya. Ini seperti ini. Jika sudah masak atau matang, dia akan berwarna merah. Dan jika memang belum matang, masih mentah, dia masih berwarna hijau. Kita akan coba rasanya. Ini sudah matang ya. Rasanya manis. Dan manisnya itu manis alami. Gulanya jadi ini baik bahkan untuk penderita diabetes sekalipun. Ada juga yang menyebutnya dengan nama buah jari. Seperti ini. Ini sudah masak. Kita bisa langsung makan dengan kulit-kulitnya. Dan jika kita buka, di dalamnya itu seperti sawo dalamnya, biji-biji kecil seperti ini tapi lunak. Rasanya manis. Kita akan coba yang berwarna hijau atau masih mentah. Bagaimana rasanya? Ini tidak sepat rasanya, tapi tidak manis, sedikit tawar. Tapi kandungan air di dalamnya itu masih cukup untuk menambah energi kita saat kita survival di alam bebas. Walaupun mentah, ini kandungan airnya bagus. Oke, kita lanjut lagi. Kita akan cari apa saja yang bisa kita manfaatkan di hutan ini.
sepertinya. Wah, ini. Wow. Sepertinya ini adalah bendungan. Ya. Lihat ini. Nah, setelah kita menyusuri sungai, ternyata tidak jauh Mas Lungsur menemukan bendungan. Entah ini bendungan yang dibuat oleh zaman Indonesia setelah merdeka atau memang bendungan yang dibuat oleh zaman Belanda atau Jepang. Lihat ke bawah. Dan ke arah sana di depan itu ada tangga, dan di seberangnya juga itu ada tangga. Karena perjalanan kita terhenti oleh bendungan, maka tidak mau kita harus memilih salah satu jalan yang ada di samping bendungan ini. Dan di belakang Mas Lungsur itu ada tangga yang menuju masuk ke dalam hutan. Jadi kita akan menaiki bukit ini. Kita akan coba telusuri. Tapi sebelum kita masuk, Mas Lungsur akan coba cari kayu yang cukup kuat untuk berjaga-jaga apabila kita bertemu dengan hutan, untuk berjaga-jaga apabila kita bertemu dengan satwa seperti ular dan sejenisnya. Oke, kita cari dulu. Ini kayunya sudah kita dapatkan, dan sengaja Mas Lungsur buat bercabang seperti ini. Ini berguna pada saat kita bertemu dengan ular ya. Jadi ini untuk ular, kepalanya kita jerat di sini. Oke. Ayo, jalan. Mari. Wah, lihat teman-teman, hampir saru. Terlihat tidak? Hampir saja
Ada ular ini, ular. Kita belum tahu ini ular apa. Dan warnanya hijau, menyerupai daun. Hampir saja Mas Pungsur tidak melihat. Ayo kita amankan. Kita coba ambil. Kita coba review. Ini ular apa? Ini dia ularnya. Kita bawa di tempat yang aman dan terang. Oke. Wah, agresif sekali. Sepertinya dari ciri-cirinya. Oke, sebentar. Kita lihat dulu. Oke, teman-teman, lihat jelas di kamera, warnanya hijau. Jika tidak salah, ini adalah ular hijau ekor merah, atau lebih dikenal dengan nama ular bungka laut. Ekornya merah, warnanya hijau, dan dia menyerang, dan kepalanya sedikit pipih segitiga. Ini adalah salah satu ular yang cukup berbisa tinggi. Dan jika masuk ke area pemukiman atau masyarakat, terkadang masyarakat salah mengenali bahwa ular ini adalah ular pucuk. Tapi ini adalah ular hijau ekor merah. Dan teman-teman, jika bertemu dengan ular ini, jangan sekali-kali menghandle menggunakan tangan. Kita usahakan menggunakan kayu seperti ini. Untung Mas Pungsur sudah siapkan kayu yang tadi kita ambil di sana. Fungsinya seperti ini. Ular ini mudah kita jumpai di hutan hujan tropis seperti di Indonesia, dan domisilinya itu ada di Jawa bagian barat dan Jawa bagian tengah dengan nama latin Tremesulus albolabris, karena ular ini banyak menghabiskan hidupnya itu berada di atas pohon atau bertengger di dedaunan. Ya, oke. Lebih baik kita rilis. Oh, hampir saja kita rilis kembali ke habitatnya. Oke. Aduh. Oke, kita rilis lebih aman. Kita taruh di daun seperti ini. Oke. Lihat. Lihat teman-teman, warnanya langsung nyaru dengan pohon, ya. Jadi tidak terlihat. Jadi kalau kita tidak hati-hati, kita bisa terkena gigitannya, ya. Lihat, dia langsung mengarah ke batang pohon. Oke. Oke. Nah, setelah kita lilis, kita langsung tinggal saja. Salam lestari. Tapi sebelum kita naik ke atas, hari sudah mau gelap. Mungkin akan Mas Pungsur lanjutkan di keesokan hari.
kita akan cari tempat untuk membuat bivak atau shelter yang aman. Kita harus hati-hati dengan ranting seperti ini. Ditakutkan kita bertemu lagi dengan ular yang seperti tadi.